Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik para santri sekalian, kelas 12 Muallimin, kita lanjut lagi materi pelajaran yaitu mustalah hadis. Pelajaran mustalah hadis untuk kali ini kita akan membahas tentang hadis matruk. Baik, sebelum kita membahas hadis matruk, ini baiknya kita mengingat dulu jadi pelajaran yang sebelumnya, di mana sebelum pembahasan hadis matruk, ini di babnya itu dijelaskan tentang hadis yang mardud, hadis yang tertolak disebabkan cacatnya atau tercelanya seorang rawi, begitu. Nah, sebab-sebab cacatnya atau tercelanya seorang rawi, seorang pembawa informasi, ya, rawi yang membawa informasi. Nah, ini ya bisa saja informasinya tidak bisa diterima, ya karena dia dianggap cacat. Adapun penyebab cacatnya atau tercelanya seorang rawi ini ada 10 bagian, ya. Ada 10 bagian, yaitu 5 bagian terkait dengan adalah. Nah, di sini ada keterangan asbabu to'ni fi rawi, yaitu sebab-sebab cacatnya seorang rawi, yaitu asrota asyai, ada 10 macam, yaitu khamsatu minha, 5 diantaranya tata'alaku bil adalah, terkait dengan al adalah, kepribadiannya, ya, kepribadiannya. Wa khamsatu tata'alaku bidobdi, dan juga nanti 5 perkara lagi terkait dengan kekuatan hafalannya, dobitnya, gitu ya, atau juga kecerdasannya. Nah, itu yang jadi 5 perkara lagi. Jadi 5 perkara terkait dengan kepribadiannya, 5 perkara lagi terkait dengan kecerdasan perawi tersebut. Nah, ini gitu ya, bermasalah apa tidak, begitu. Baik, adapun yang terkait amal lati tata'alaku bitoni fil adalah, adapun yang terkait dengan masalah cacatnya seorang rawi terkait dengan al adalah, terkait dengan kepribadiannya, yaitu ada 4 hal, ada 4 macam yang menyebabkan rawi itu menjadi cacat. 1, al-kizbu, terkait dengan masalah kebohongan, kedustaan. Kemudian yang kedua, tuhmatul bil kizbi, yaitu karena tertuduh dusta. Kemudian yang ketiga, al-fasiku, yaitu fasik. Kemudian yang keempat, al-bid'atu, karena ya suka melakukan perkara-perkara bid'ah. Ini juga jadi permasalahan, gitu ya, dalam tinjauan para ulama hadis. Apa akan jadi permasalahan oleh para ulama hadis. Nah, sehingga ya sehingga orang tersebut kalau terindikasi 4 perkara tadi, salah satunya gitu ya, salah satu dari 4 perkara tadi, kalau ada seorang perawi terindikasi itu, maka ini menjadi tercela, menjadi catat perawi itu, dan informasinya tentunya ini ya bisa diabaikan nantinya. Baik, jadi sebab-sebab tercelanya seorang rawi itu ya ada 4 perkara ya yang terkait dengan kepribadiannya, yaitu al-kizbu, masalah urusan dusta, urusan kebohongan atau tertuduh bohong, ya fasik dan bid'ah. Baik, sekarang kita lanjut ke materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang hadis matruk. Baik, al-matruku, matruk itu adalah idza kana sababut ta'ni, yaitu apabila keadaan sebab-sebab tercelanya atau sebab-sebab cacat fi rawi, pada diri seorang rawi itu, gitu ya, pada seorang rawi atau periwayat hadis tersebut ini dianggap cacat atau tercela.
huwa tuhmatu bil kizbi, lantaran dia tertuduh dusta gitu, tertuduh dusta. Wahwa sababusani, ya, yaitu penyebab yang kedua dalam bahasan yang tadi tuh, dalam bahasan masalah sebab-sebab tercelaknya seorang rawi. Kemudian sumiyah hadisuhul matruk, lalu hadisnya itu nanti disebutnya hadis matruk begitu. Nah, jadi hadis matruk itu ya hadis atau berita atau informasi yang dibawa oleh seseorang, oleh seorang rawi, dan rawi tersebut ternyata atau informasi-informasi yang dibawanya itu terdapat seorang rawi yang tuhmatul kizbi, yaitu tertuduh dusta gitu ya, tertuduh dusta. Nah, sehingga kalau informasi, kalau berita yang dimana pembawa beritanya itu tertuduh dusta, maka informasinya itu, hadisnya itu disebutlah dalam ilmu hadis disebutnya matruk begitu ya. Matruk itu baru tertuduh dusta, apalagi kalau orang itu benar-benar ketahuan memang suka berdusta, suka berbohong, apalagi itu ya, udah pasti itu akan ditolak. Ini baru terindikasi gitu ya, baru terindikasi bahwa orang itu suka berdusta gitu ya, baru tertuduh saja gitu ya, ini sudah gitu informasinya sudah ditahan dulu gitu, sudah di matruk gitu, ditinggalkan. Baik, jadi matruk gitu ya, jadi artinya ditinggalkan dari sisi bahasa ya, ditinggalkan. Baik, nanti di bawahnya ada itu penjelasannya. Nah, gitu. Jadi hadisnya, jadi kalau ya hadis yang dibawa oleh tadi ya, oleh seseorang yang tertuduh dusta, maka hadisnya itu dicatat, tapi matruk, tapi ditinggalkan, diabaikan sajalah gitu ya, tidak bisa dipakai untuk berhujah, tidak bisa dipakai untuk beralasan. Baik, kita lanjutkan definisi matruk gitu ya. Ta'rifuhu, di bawahnya itu ada ta'rifuhu, definisinya. Satu ya, lugatan menurut bahasa. Matruk itu menurut bahasa adalah ismun maf'ulun, isim maf'ul min at-tarki, dari kalimat at-tarki. Watu sama Arabu, dan orang-orang Arab gitu suka menyebut, suka mengistilahkan, yaitu al-baydota, kepada sebuah telur, ba'da an yahruja minha, yang sudah dikeluarkan, yang sudah dikeluarkannya, atau al-farhu, yang sudah menetas. Nah, disebut atarikah. Nah, gitu ya. Jadi matruk itu ya maknanya ya apa, itu sebuah isim maf'ul gitu ya, dari kalimat at-tarki katanya. Karena kalau orang Arab itu istilah tarki atau istilah matruk itu, kalau orang Arab dulu gitu ya, suka menghubungkan dengan telur yang menetas sebelum waktunya gitu ya, atau telur afir, telur busuk mungkin gitu ya. Akhirnya tarikah oleh mereka disebutnya itu ya, ditinggalkan gitu ya, matrukah atau matrukah ditinggalkan, la faidatun minha, karena sudah dianggap tidak berfaedah lagi, tidak bermanfaat lagi. Nah, baik, jadi secara bahasa begitu ya, jadi matruk itu ya kurang lebih begitu, ditinggalkan. Nah, kemudian ada hadis yang disebut dengan hadis matruk. Nah, ini dari sisi bahasa saja sudah jelas. Berarti hadis itu ditinggalkan, dicatat, tapi ya diabaikan saja, tidak untuk dijadikan sebuah argumen, tidak bisa dijadikan untuk sebuah alasan. Baik, itu menurut bahasa. Kemudian kalau menurut istilah, matruk itu ya, menurut istilah, wal hadisul ladzi fi isnadihi rawun
muthimun bil kizbi. Yaitu huwal hadisi, yaitu satu hadis alladzi fi isnadihi, yang mana dalam sanadnya itu rawun muthimun, terdapat rawi yang tertuduh bil kizbi, dengan ya berdusta gitu. Baik, itu menurut istilahnya. Nah, tadi sudah di awal sudah disampaikan. Jadi kurang lebih begitu. Jadi hadis matruk itu ya hadis yang ditinggalkan, tidak dijadikan sebuah alasan, tidak bisa dijadikan untuk berhujah. Kenapa? Karena perawi atau pembawa informasi, pembawa berita hadis tersebut ini ternyata ada seseorang yang tuhmatu bil kizbi, tertuduh dusta, sehingga beritanya itu ya ditinggalkan oleh para ulama hadis, menyebutnya begitu ya, ditinggalkan, artinya tidak bisa dijadikan untuk alasan untuk berhujah. Baik, pada kesempatan ini ya kita bahasan tentang hadis matruk itu ya sampai ya definisinya terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjut dengan ya sebab-sebab kenapa orang itu bisa tertuduh dusta gitu ya. Nah, ini juga dikaji lagi, ditelaah lagi oleh para ulama hadis. Jadi tidak semerta-merta seseorang menjadi tertuduh berdosa gitu ya. Nah, itu juga tentu orang itu tertuduh dusta. Nah, ini ada penyebab-penyebabnya, ada indikasi-indikasi yang menyebabkan orang itu menjadi tertuduh dusta. Nah, baik, nanti selanjutnya itu kita akan membahas masalah itu. Untuk itu pada hari ini ya kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.